no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet, poser, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah. Saya minta kita semuanya bisa bekerja sama bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan pada rumah sakit juga menurun. Untuk itu kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti biasa, sebelum dimulai, penulis mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sahabat-sahabatku menjadi orang pertama yang memperoleh konten terbaru dari NH Geo Herlambang. Selamat menyaksikan.
tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang. Pak, rumahnya mana? Pangkaterjo, Pak. Pangkaterjo. Pangkaterjo Bilo. Pangkaterjo Bilo. Ini tadi udah dapat berapa? Belum dapat. Belum dapat sama sekali. Dulu ada praris. Sehari biasanya dapat berapa? 20. 20. Iya. Bapak iya, saya kasih, tapi habis ini langsung pulang ya. Oh iya, iya. Habis ini pulang, sholat duhur atau sholat Jumat ya. Ya. Bener ya. Makasih Pak. Makasih. Nah, ini pas sholat nih. Ayo Pak. Makasih ya Pak. Nah, langsung ya. Ya, langsung pulang sholat. Mana temannya mana? Ayo, pulang sholat. Ya, Ayo, makasih. langsung pulang. Iya. Tamen beca. Pulang. Ayo, langsung sholat. Waktunya sholat Jumat. Ayo Pak, langsung pulang. Sholat Jumat. Ya, ini mana temannya? Ayo. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah nggak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya yang wajib-wajib doang nih, karena nggak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat 5 waktu, yang wajib itu puasa Ramadan, tapi nggak ada yang plus, nggak ada tahajud, nggak ada duha, nggak ada qobliyah ba'diyah, nggak ada puasa Senin Kamis, nggak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang qawwam sawwam, orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan qawwam dan sawwam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya.
Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Saat kita harus melangkah, melanjutkan hidup, mencari nafkah, bergelut kita di tengah wabah. Jaga diri, jaga jarak, sayangi dirimu. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah, terserah mau cari aman, cari mati, nyawamu lah taruhannya. Bersyukurlah masih diberi umur, saat berbagi, sebarkan kebaikan. Berjuanglah di tengah wabah, bersama kita pasti bisa hadapi bencana. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihan. Terserah, terserah, terserah maumu cari aman, cari mati, nyawamu lah taruhannya. Terserah, terserah, terserah mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah, terserah maumu cari aman, cari mati, nyawamu lah taruhannya. Terserah, terserah, terserah maumu, mau cuek, mau takut, itu pilihanmu. Terserah, terserah, terserah maumu cari aman, cari mati, nyawa taruhannya. Cari aman, cari mati. Jangan lupa untuk like dan share serta tulis komentarnya tentang konten ini agar dapat menjadi perbaikan kami di konten berikutnya. Terserah, terserah maumu cari aman, cari mati, nyawa taruhannya. Cari aman, cari mati, nyawa